Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore buat sahabat-sahabat Odon Vlog. Oke, pada hari ini nih kita akan membahas sesuatu yang mungkin dikatakan selalu kalian cari setiap mau berbuka puasa. Nah, berbuka puasa ini pasti kalian cari. Apa sih yang selalu dicari? Yaitu berhubungan dengan goreng-gorengan. Nah, kalau goreng-gorengan tentunya ada suatu proses yang bisa dijadikan patokan kalian. Nah, saya lagi ada di yaitu pabrik tahu. Nah, kalau misalkan setiap gorengan pasti ada tahunya, yaitu tahu Sumedang. Nah, kita lihat nih cara proses pembuatannya. Oke. Nah, di sini adalah salah satu pabrik yang mungkin dikatakan pabrik terbesar ya, yang ada di daerah perbatasan Cibadak. Nah, yaitu tempatnya ada di daerah Bidara. Ya, nah proses pembuatan tahu ini sangat rumit ya. Kalau misalnya belum ngerti mah bisa kita tanyakan dulu sama abang-abang yang ganteng ini. Itu tuh lagi disensor dulu ya. Mungkin dia udah buka puasa ini nih yang lagi ngerokok. Nah tuh ya, iya. Nah, proses pembuatan tahu yang pertama-tama kita ulas dari pertama dulu. Nah, ini adalah mungkin proses pencetakannya ya. Oh. Ma, yo aceng ma ya ma, aceng yo. Nah, ya. Ya. Nah, proses pembuatan pertama yaitu mungkin dikatakan ini selalu di kilo dulu ya buat sobat-sobat nih. Jadi setiap percetakan itu beda-beda. Nah, kalau misalkan udah di kilo seperti ini, nah akan dipindahkan lagi ke sini nih. Nah, direndam. Nah, ini direndam ya sobat nih. Nah, tuh. Ya, oh dikeum katanya. Ini di sini banyak abang-abang ganteng ya. Nah, banyak banget. Ini direndam berapa jam, Bang Aceng? Oh, 3 jam. Kalau misalkan direndam udah 3 jam, proses selanjutnya bakalan pindah ke penggilingan ini, sobat nih. Nah, dari penggilingan ntar ada lagi. Nah, kalau misalkan kenapa sih kacang ini harus 3 jam? Kalau misalkan enggak 3 jam biasanya kurang matang ya. Ya kan? Jadi kata Bang Aceng itu kurang mengembang ataupun mekar. Seperti itu apa adanya. Nah, seperti ini. Nah, pindah ke sini ke penggilingan dimasukkan. Nah, dia akan menjadi digiling menjadi bubur. Nah, seperti ini. Nah, setelah ke sini nanti ada proses selanjutnya. Nah, setelah proses penggilingan ya, Bang Alek ya. Ini Bang Alek nih namanya. Nah, ini ibaratnya ketua dari perkumpulan tahu Sumedang yang mungkin dikatakan alumnus keluar ya, seperti itu apa adanya. Master suhu. Asik. Asli Cisoka, tinggal di Kresek, merantau ke sana jauh-jauh mencari gadis dulunya sih. Nah, kalau misalkan udah digiling kayak tadi, nah ini dibawa ke apa yang namanya tungku ya. Dibawa tungku. Nah, terus dimasukkan ke tempat yang gede ini nih. Tungku, pokoknya mah tungku apa kali namanya di pasak ya. Kalau nama pasak ya. Kalau nama bahasa Inggrisnya itu au katanya tuh. Ada Bang Aceh. Au. Nah, setelah mendidih seperti ini, ntar dia nunggu mendidih dulu sobat. Nah, liatin aja ntar kita tahu prosesnya kayak gimana nih. Nah, kacangnya nih ntar prosesnya kayak gini, dimasukkan ke dalam pasak ataupun tungku ataupun hau. Setelah setiap daerah masing-masing penyebutnya berbeda-beda. Walaupun berbeda-beda tujuannya sama. Pembuatan tahu Sumedang gurih-gurih nyoy. Nah, selalu siap sediakan air. Nah, kita tunggu dulu. Nah, tadi kan tahunya udah digiling ya. Nah, dia persiapan. Nah, kalau buat teman-teman nih, kalau misalkan baru ngelihat proses pembuatan tahu ataupun sejenisnya, ini juga banyak ya berbagai macam cara pembakarannya. Nah, salah satunya ini merupakan pembakaran pakai apa ini? Serutan kayu ataupun serbuk.
setiap pabrik tahu berbeda caranya ya sobat-sobat ya. Ada bisa pakai pipa, itu pakai bambu aja kayu. Jadi si aliran panasnya itu disalurkan melalui pipa-pipa terdekat. Nah, jadi kalau misalkan setiap proses selalu dikasih air. Ini kasih airnya berapa Om nih? 3 ember. Oh 3 ember. Kalau misalkan disemuain itu jadi berapa ember? 40. Wah, banyak amat. Bohong itu, enggak 40, ada 12 ya? 9 ya. Nah, jadi kenapa sih prosesnya itu selalu dikasih air? Jadi proses pemasakan atau pematangannya itu selalu si tahunya tidak dibiarkan mengembang sampai ke atas. Nah, ini proses udah penyaringan ataupun proses pembentukan tahu-tahu selanjutnya. Nah, terus disebutnya ini apa ya namanya ya? Lupa saya tuh. Udah lama udah hubul ke sini nih. Apa nih Bang Aceng namanya nih? Hah? Aci namanya. Iya, Aci. Ya, menjadi ampas. Nah, proses penjadian ampasnya juga laku nih buat kelinci, buat orang juga bisa itu oncom. Nah, buat kelinci, buat kambing, buat jangkrik, buat domba, buat sapi. Buat kalian juga yaitu sama oncom. Nah, itu dimasukkan ke tahang namanya ya. Jadi biar si sari-sarinya aja yang diambil, jadi ampasnya dibuang. Nah, habis misalkan udah dimasukkan semua, nah ke tahangnya nih. Dia digoyang-goyangkan. Nah, takut ada yang bertanya, kenapa sih kalau abang-abang yang bikin tahu jarang-jarang pakai baju? Dikarenakan panas ya sobat ya. Nah, iya, tergantung orangnya sih ya. Biasanya kalau yang nggak pakai baju itu orangnya biar serem. Biar serem. Kelihatannya gitu. Iya. Oh. Ini proses pembuatan tahu Sumedang asli ya? Iya. Iya. Tahu Sumedang asli. Iya. Terus dimasukkan ke tahang. Nah, kalau udah proses kayak gini, liatin deh. Ambil wudhu, cuci muka di situ. Nah, terus dimasukkan lagi terus sampai habis yang ada di tungku tersebut. Nah, si abangnya masukkan air lagi, jadi airnya biar mendidih lagi. Nah, itu dia. Nah, kalau udah masuk ke tahang nih, dia ini secara sistemnya sistem manual. Beda lagi ada yang secara sistem modern udah pakai mesin. Kalau ini sistem manual. Nah, aduh, agak ngebrur ya, nggak tahu nih kenapa ini. Nah, digoyangkan seperti, jadi pembuatan tahu hanya mengambil sarinya aja. Nah, terus digoyang-goyang. Ya, buat susu kedelai ini diambil sarinya doang ya Om ya. Nah, susu kedelai, susu apa lagi Om? Banyak lah pokoknya mah. Oh ya udah ya, kedelai doang. Iya. Vitaminnya banyak. Ya, vitaminnya banyak. Kalian tuh jangan ngelihat dari proses pembuatannya, ngelihat itu langsung ke intinya aja. Protein dan vitaminnya sangat luar biasa. Anjay. Nih, kalau bagi anak-anak gadis nih, kalau misalkan kalian menemukan kekasih yang suka bekerja di pabrik tahu, jangan sia-siakan mereka, karena mereka sudah terlatih dengan panasnya api juga udah tahan. Oh, apalagi dengan panas rumah tangga, pasti tahan selamanya. Aduh. Terus butuh ya. Ya, ya, terus masukkan air lagi terus, sambil diambil sarinya doang ini. Wah, banyak banget rasanya di sodan. Iya. Terus digosok lagi ya, digoyang-goyang lagi. Pak istri lihat nih suaminya. Tuh, yang udah, nih istrinya nih, lihat nih. Ayahnya bekerja keras, Bu.
Keringat bercucuran ke badan-badan, ke badan mana aja juga bercucuran. Kaki-kaki. Kaki-kaki. Ya, kalian jangan menganggap pemberian suami itu kecil. Lihat proses pembuatan mencari nafkahnya tersebut. Iya, betul. Iya. Ngaca. Pemajikan mumpung nggak ada suami kalau di sini, Pak. Iya, itu lagi aja. Anu aku udah kayaknya tuh. Mumpung nggak ada suami, Pak. Iya, benar. Nah, setelah proses penggoyang-goyangan tersebut, nah, jadi proses selanjutnya yaitu menyiapkan bahan-bahan kain seperti ini. Nah, kenapa kain tersebut dialasi dengan warna putih? Dikarenakan tahunya warna putih. Kalau misalkan kalian melihat bentuk tahu tapi bukan tahu, itu namanya cincau warna hitam. Nah, cincau. Nah, ini nih proses-prosesnya sobat-sobat nih. Ini bagi yang belum tahu aja ya. Kalau misalkan udah tahu mah ya mungkin dianggapnya biasa. Tapi kalian ya nih, sebentar lagi diangkat nih. Jadi si ampasnya dibuang, sarinya diambil. Nah, udah kedengar suara puk kepuk. Nah, di rumah. Iya, di rumah. Itu suara late-late, Om. Ya, puk kepuk. Nah, hup, tuh dibuntel-buntel, siapkan karung, masukkan karung. Tuh. Nah, dia ambil sarinya aja nih, ampasnya dibuang dan dijual kembali. Nah, ya seperti itu tuh. Nah, hup, ditarik. Nah, tarik. Nah, sep, naikkan pahangnya. Oke, berat. Ini versinya versi manual yang ibaratnya udah modern mah. Nah, tuh. Ini diaduk. Pokoknya mah kalian itu eksklusif, jangan dilewatkan ya, eksklusif. Budahnya dibuang Iya, dulu. iya. Ini busanya dibuang. Kalau bahasa Inggrisnya budah. Indonesia Busa ya, bahasa Indonesianya busa. Kalau bahasa Inggris budah. Air. Nah, ini air. Ini air. Bikin tahu. Siap sedia. Air apa ya, Om nih? Oh. Ini air apa namanya? Biang. Air biang. Air biang itu campuran dari apa? Enggak murni. Nah, Anak. Oh, ini tanpa bahan kimia. oh, iya. Kenapa tahu yang alami itu? Kalau misalkan kalian menemukan yang mudah asam itu tanpa bahan kimia. Kalau misalkan tahu yang awet itu namanya formalin. Nah, dia ditambahkan biang terus sampai menggumpal. Nah, dia mulai menggempul lah. Jadi berbentuk seperti bunga-bunga kecil ya. Nah, tahu nih. Jadi kalau yes. Nah, musik boy. Ini dia Playboy. Halo guys, ketemu lagi bersama saya Alex. Vlog Bang Odon Surodon. Odon Vlog. Iya, Bang Odon Vlog. Iya. Kalau misalkan dipikir-pikir mah kayak ini ya, Bang Isa itu kayak ini, apa namanya tuh? Pemain bola itu tuh yang kriwil lah, lupa saya tuh. Aduh. Kalian juga bisa lah melihat sendiri. Tuh, terus digoyang-goyang terus, tambahkan biang. Udah jadi biang. Udah jadi. Udah jadi ya? Hampir jadi gitu. Hampir jadi nih ya. Nah, tuh kalian bisa ngelihat nih. Tuh, dia udah berupa menjadi kembang-kembang tahu itu. Tuh. Nih. Tuh. Kalau misalkan udah seperti ini, dia turun sendiri. Iya. Jadi acinya ke bawah. Tinggal airnya yang mau dibuang. Iya, airnya dibuang. Jadi yang diambilnya itu acinya aja. Kalau misalkan disebutnya aci itu berupa tahunya ya, sobat-sobat, kalau misalkan kalian belum mengerti. Ini campuran yang tadi itu dicampur air biang ya. Air biang itu apa sih? Iya, air biang. Ya maksudnya biang air soda. Oh, air kacang. Jadi proses air kacang katanya ya. Saya juga kurang ngerti. Nah, jadi ini kayak gini nih ya, sobat-sobat. Nah, kalau misalkan udah jadi kayak gini, minimal tuh tiriskan dulu supaya tiis sebentar. Bohong itu, jadi ntar airnya dibuang dulu.
Nah, jadi Mana terus? nah, jadi persiapan selanjutnya yang tadi itu jadi berupa kayak kembang-kembang ini. Nah, ini berupa papan, yaitu bentuk pencetakannya tersebut. Nah, selalu dicetak ya buat berbentuk kotak-kotak. Ini kenapa kalau misalnya bentuk kotaknya seperti ini, jadi si tahunya itu seperti terlukis ataupun tergambar bentuk kotak-kotak. Nah, dibolongin ya. Nah, ini tahu Sumedang asli yang mungkin bisa dikatakan itu selalu ada di depan-depan Indomart, Alfamart. Nah, oke, ntar kita nunggu lagi proses pembuatan pencetakannya. Nah, tadi kata saya juga airnya dibuang. Tuh. Jadi airnya disedot ataupun dikenyot. Nah, jadi hanya diambil berupa butiran-butiran kembang-kembang aja. Nggak dibuang semua. Oh, pakai ember. Buat isi lagi. Oh, jadi itu buat isi lagi, jadi apa namanya tuh? Ambil lagi. Jadi buat alat pengembangnya itu. Ya. Iya. Ya, jadi masuk dikeluarin, masuk, keluarin ya, seperti itu. Jadi pertukarannya itu selalu hangat. Nah, jadi ntar di air yang diambil ini ntar dipakai lagi buat jadi pengembang tahunya lagi. Nah, tuh. Hai, pengalaman jiwa ya. Mau dibungkus. Orangnya nggak puasa-puasa nih. Iya, wah si Ulay tama.